Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya teman-teman semua ya. Kembali lagi bersama Bang Kumis kali ini teman-teman. Gimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian ya. Dan tentunya salam setang bunder ya, mantap jiwa. Tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana per video ini dibuat ya teman-teman untuk market cap secara overallnya teman-teman mengalami penurunan kembali yang tadinya di area 1 triliun 40 billion kali ini berada di area 1 triliun 30 billion dan untuk Bitcoin dominan cenderung naik teman-teman. Ini saat ini per video ini dibuat ya, ini sudah di area 48,6. Oke, sebentar lagi menyentuh di area 49%. Wow, gila ya. Maka dari itu altcoin tercekik parah ini. Oke. Nah, di tengah kondisi bear market yang semakin menjadi-jadi seperti ini, teman-teman, ternyata di sini buat komunitas atau holder daripada Solana harap siapkan mental, harap berhati-hati juga, teman-teman ya. Inilah the power of news ya. Technical analysis akan gagal ketika the power of news datang. Oke. Nah, newsnya ini bukan news bagus teman-teman untuk Solana ya. Newsnya bukan news bagus untuk Solana, melainkan newsnya news buruk untuk Solana ini ya. Ancaman di mana Solana ya teman-teman. Di sini saat ini ya. Solana kali ini di area 17,9 dolar. Nah, chartnya turunnya cukup parah teman-teman ya. Kalau kita lihat dari time frame daily ya, ini cenderung kuat, trennya kuat turun teman-teman. Oke, kita lihat dulu real chartnya lah ya biar enak, karena di sini untuk volume sebenarnya tinggi ya 320%. Jadi volume ini menandakan ya kan, ini entah volume jual atau beli jadi satu di sini. Makanya volumenya tinggi teman-teman. Entah volume penjualan atau pembelian yang tinggi. Tapi kalau kita lihat dengan keadaan Solana saat ini, saya kira ini volume penjualan gitu teman-teman. Oke ya. Nah, ini adalah chart daripada Solana teman-teman ya, yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman ya, di sini dia sudah membentuk bearish engulfing. Ini sangat-sangat tebal teman-teman ya. Ini dalam time frame daily loh, bukan hitungan menit, hitungan jam ya, tapi daily teman-teman ya. Pressure sell masih sangat kuat di Solana dan dia pun sudah melewati area supply di sini ya. Ini sudah terjebol teman-teman ya. Kali ini targetnya adalah di area sini teman-teman ya. Mungkin Solana akan bisa menyentuh di level 15.000,9 ya, atau 16.000 lah ya, seperti itu teman-teman. Itu target terdekat daripada Solana ketika dia memang masih kuat turun ya. Ini dalam time frame daily. Kalau kita lihat dalam time frame monthly ya, monthly di sini teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari monthly ya, ini teman-teman, area pertahanan daripada Solana ini teman-teman ya, itu dia berada di wilayah, bentar kita beri marking dulu ya. Ini adalah wilayah pertahanan Solana terakhir teman-teman ya, ini. Oke. Di sini. Nah, ini ya teman-teman ya, ini. Nah, ini oke, kita jadikan satu aja ya. Kenapa? Karena di sini monthly teman-teman. Oke. Nah, di sini sebenarnya ya kan. Nah, ini bisa menjadi area pertahanan juga di area 9 dolar teman-teman, di area 9 dolar. Nah, ketika harganya ini nggak mampu bertahan di 9 dolar sini, maka dia ada potensi buat turun sampai di level 4 dolaran teman-teman. Wow ya. Semoga jangan 4 dolar, 1 dolar aja biar saya serok banyak-banyak gitu ya kan. Nah, kenapa area ini potensi kejebol teman-teman? Ya seperti saya bilang, di sini ada imbalance. Imbalance ini sebenarnya sudah keambil tapi belum full ya. Udah keambil teman-teman. Maka dari itu di sini ada potensi juga sih ketika imbalance ini sudah terambil ya, udah nggak fresh, itu biasanya mudah terjebol. Tapi nggak menutup kemungkinan ini juga akan menjadi area pantul yang cukup kuat juga gitu ya. Jadi di sini apa sih penyebab terjadinya downtrend daripada Solana ini teman-teman ya? Kita lihat informasinya. Nah, jadi diangkat dari YouTube ya teman-teman, Ethereum ya dan Solana dibayangi kata Inden the Block. Jadi dibayang-bayangin kehantuan nih teman-teman ya. Nah, kalian tahu FTX ya kan? Kalian tahu FTX suatu
exchange yang mengalami keruntuhan ya kan. Nah, di sini teman-teman sayangnya baik Ethereum maupun Solana tidak mendapatkan dukungan yang cukup di pasar saat ini. Oke. Di sini teman-teman kalau kita lihat bersama ya, sebenarnya Solana ini ada berita bagus dengan adanya integrasi melalui Visa ya beberapa waktu yang lalu. Cuman nggak mampu mendorong harga Solana karena apa? Terjadi kekhawatiran yang lebih jauh dibandingkan kesenangannya gitu teman-teman ya. Jadi di pasar yang sering terpengaruh oleh sentimen, Ethereum dan Solana berada di posisi yang rumit meskipun ada serangkaian berita bullish termasuk minat Visa dan desas-desus seputar potensi Ethereum ETF ya teman-teman ya. Kedua aset digital tersebut tampaknya bergulat dengan bayang-bayang yang dinamika pasar yang didorong oleh rasa takut likuidasi FTX senilai 3 miliar dolar. Nah, inilah yang menyebabkan harga Solana cenderung turun teman-teman, yang dimana di sini dibayang-bayangi hantu likuidasi dari pihak FTX ya teman-teman, ini senilai 3 miliar dolar. Ya, salah satu contohnya. Nah, sehingga mengalihkan fokus pasar dari langkah positif yang dibuat oleh blockchain ini. Nah, jadi awalnya langkahnya positif kan dengan berita bagus, ketertarikan Visa terhadap teknologinya Solana ya kan. Tapi baru selang beberapa hari bad news datang dan ini malah lebih kuat, the power of news ya kan. Nah, hingga akhirnya harga Solana ambruk juga ya, meskipun nggak ambruk sampai kerak bumi, tapi sudah mengalami downtrend yang cukup parah juga teman-teman ya. Oke, pada data terbaru Ethereum ya teman-teman ya di harga 1,6, sementara Solana di harga 18,47 USD. Saat ini sudah di area 17,9 ya kan, udah mengalami penurunan sekitar 8% teman-teman. Oke, jadi angka-angka ini mungkin tidak menjelaskan keseluruhan cerita, namun menunjukkan lemahnya respon pasar terhadap berita yang seharusnya memberikan semangat ya, karena memang di sini sentimen negatifnya ada ya. Selama 2 minggu terakhir Ethereum dan Solana telah menunjukkan kinerja harga yang kurang bagus. Pergerakan yang lesu ini bertentangan dengan arus berita positif dan menunjukkan bahwa pasar lebih peka terhadap potensi resiko seperti likuidasi FTX yang akan datang dibandingkan peluang Solana. Seolah-olah pasar menutup mata hanya berfokus pada potensi buruk yang akan datang. Oke ya. Jadi apa kesimpulannya? Ya bukan karena Ethereum dan Solana kurang menjanjikan, jauh dari itu ya. Kalau kita berbicara tentang nilai atau berbicara tentang sejarahnya Solana, ini cukup menjanjikan di masa depan yang akan datang. Cuman ini kita berbicara tentang tingkat ketakutan orang di waktu dekat ini. Karena apa? Rumor yang beredar dari pihak FTX teman-teman ini akan melikuidasi yang nilainya nggak main-main, 3 miliar dolar. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman, hanya mendengar berita yang menambah kekhawatiran, perilaku bergejolak ini mungkin hanya bersifat sementara. Namun untuk saat ini hal tersebut akan menentukan tempo pasar. Untuk saat ini pasar perlu mengkalibrasi ulang fokusnya, melepaskan visi terowongannya untuk mengapresiasi kemungkinan yang lebih luas yang ditawarkan oleh blockchain ini. Sampai saat itu tiba, Ethereum dan Solana mungkin akan terus bergerak dalam bayang-bayang daripada FTX. Ya semoga saja teman-teman ya FTX segera melikuidasi lah ya, biar Ethereum dan Solana ini terlepas dari bayang-bayang ketakutan hal tersebut. Ketika sudah terlikuidasi 3 miliar US dollar tersebut teman-teman, ya tidak menutup kemungkinan harga Solana dan Ethereum pasti akan mengalami penurunan. Oke, akan mengalami dropping, mungkin nggak sampai ke kerak bumi juga kali ya. Cuman di sini nilai plusnya ketika dia sudah mengalami penurunan, udah nggak dihantui bayang-bayang ketakutan, para investor udah nggak takut karena udah nggak ada likuidasi dari FTX gitu teman-teman ya. Dan kalau kita berbicara penurunan ya, bukan hanya Solana, bukan hanya satu aset, semuanya mengalami hal yang serupa teman-teman ya. Kalian bisa lihat daripada Shiba turunnya berapa persen, Solana berapa persen ya kan. Nah lebih simpelnya kita lihat ke sini. Nah lebih simpelnya kita melakukan perbandingan dari sini teman-teman ya. Jadi dari harga tertinggi ATH-nya dia sampai di harga saat inilah ya, kita berbicara di harga saat ini ya, kisaran harga ini ya teman-teman ya, kita ambil di 16.000 aja. Oke, jadi ketika harga Solana dari all time high-nya sampai saat ini udah mengalami penurunan sebesar 93%.
Oke, 93%. Nah, ini dari Solana, teman-teman. Coba kalau kita lihat dari Shiba ya. Dari Shiba, dari all time high-nya ya, dari all time high-nya sini sampai harga saat ini ya, teman-teman ya. Dia sudah mengalami penurunan berapa gitu ya kan. Nah, dari sini ya. Bentar, di harga kepala 7 lah ya. 7 berapa itu lupa. Nah, di area 74 lah. Ini sudah sekitar 92,14% penurunannya. Oke, kita pindah lagi ke Bitcoin. Oke ya, kita ambil Bitcoin. Bitcoin penurunannya dari all time high-nya ya. All time high-nya di area sini. Oke, kita ambil di harga saat ini, teman-teman. Dia sudah turun sekitar 63%. Jadi mayoritas rata-rata aset sekelas Bitcoin, ya Ethereum dan semuanya itu mengalami downtrend yang cukup parah juga. Jadi kita nggak bisa menyalahkan satu aset dua aset. Terkadang saya heran dengan teman-teman yang berpikir, wah berita bagus terus tapi harganya nggak naik ya. Wah berita bagus terus tapi harganya longsor ya. Gimana mau naik orang begini-begini? Ya kita lihat perbandingannya terhadap aset-aset lain, apakah naik atau longsor. Ternyata apa, aset lain longsor gitu, teman-teman. Jadi bukan pure kesalahan suatu aset yang kita pegang atau yang kita bawakan, melainkan pure keadaan kripto yang belum bisa membuat harganya recover jauh lebih tinggi. Ya kapan akan naik? Ya kita tunggu saja sampai bull run gitu ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi ya teman-teman, semoga membantu. Salam cuan.